Udah siap? Siapa? Oke, kami serahkan dulu kepada Mama Reses, pimpinan daerah 10 Kepulauan Riau. Oke, baik. Selamat sore semua. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang indah ini kita bisa berkumpul di Bait Tuhan Gereja Gereja Cilana. Beberapa waktu yang lewat kita akan buat surat untuk membuat sermon sekaligus kita berjumpa semua lulus minggu yang ada di lantai daerah 10 Kepri, dan ini sudah menjadi program daerah dalam tahun 2024 ini. Kita rencanakan ada 3 kali kita adakan sermon sekaligus pendekatan bagi guru sekolah minggu. Nanti di dalam kita berdiskusi mungkin ada masukan-masukan yang akan bisa kita perbincangkan, kita bisa berdiri bersama, bahkan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang baru yang mau kita lakukan untuk tujuan bagaimana kita sebagai guru sekolah minggu dipersiapkan untuk mendidik, membekali anak-anak sekolah minggu di gereja kita yang ada di daerah 10 ini, karena bagaimana sekalipun mereka nanti akan menjadi pemuda-pemudi bahkan penerus gereja dan orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kerajaannya. Karena itu sangat penting mulai dari dini mereka harus diajarkan firman Tuhan. Mereka harus dibekali dengan firman Tuhan, karena tanpa firman Tuhan kehidupan mereka nanti akan kering dan mungkin akan mati dengan sia-sia. Berbagai macam metode bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita, anak-anak gereja kita, itu bagaikan memberikan seorang anak makan supaya dengan makanan yang sehat itu tubuhnya terbangun dalam hal yang mempunyai kekuatan yang bisa mengalahkan segala tantangan di dalam kesehatannya. Tidak masalah yang mudah untuk memberikan sesuatu makanan yang sehat bagi anak-anak. Kita pasti telah melihat bagaimana cara hidup anak-anak itu begitu berbeda. Karena itu gereja sangat memikirkan, sebagaimana tadi contoh itu, bagaimana kita menyuguhkan makanan yang bergizi, yang bermanfaat, yang menyebabkan anaknya itu tumbuh menjadi kuat, tumbuh menjadi sehat. Demikian juga kita guru sekolah minggu akan memberikan makanan rohani kepada anak-anak yang
berbagai macam sifat dan karakternya. Karena itu, yang pertama kita telah mempunyai buku. Jadi kalau gereja kita HKI itu sudah ada buku pedoman itu bina anak. Saya yakin semua guru-guru sekolah minggu sudah ada ini, atau guru-guru sekolah minggu itu hanya di gerejanya hanya satu ganti-gantian ketika dia bertugas dikasih sama kawannya, atau memang semua sudah di Batu Haji Lama itu semua ada, Batu Haji Baru semua ada, setiap guru sekolah minggu. Di gereja mana yang hanya pijat-pijat? Di mana itu? Di Angkai dan Cumuncang ya. Jadi nanti ini sehingga ini harus satu-satu orang ya. Jangan nanti aku bertugas hari ini pinjamlah bukunya. Ya gereja harus sediakan lah ya. Jadi catatan bagi Cumuncang itu, karena perlu itu. Jadi itu karena tanpa modal, tanpa belajar dulu, tanpa menelaah dulu, ya nggak mungkin dong bisa mengajar, ya. Karena sekarang ya banyak juga kita, memang puji Tuhan, banyak kita guru sekolah minggu yang artinya ikut di situ bagus, tetapi tidak mempunyai persiapan. Jadi ini yang pertama. Jadi setiap guru sekolah minggu ini nanti kayak diskusi lah sama pendeta ini semua ada di sini, pendeta resumnya, supaya itu diadakan masih ada di kantor mungkin. Karena ini masih bulan 1, minggu depan baru bulan 2, karena ini 1 tahun. Tolonglah ya, aku jadilah ya. Itu yang pertama. Jadi karena di sini sudah ada panduannya. Kemudian, ini harus menjadi buku utama ya. Kenapa saya katakan ini buku utama? Contohnya untuk minggu ini ada di situ dari mana firman Tuhan itu harus disampaikan. Ini harus buku utamanya. Memang ada dari CCN. Itu sudah baru kita terima juga CCN. Ada sudah yang punya ini. Gereja Gihon sudah, gereja yang lain sudah ada, gereja lama sudah belum. Karena kita sekarang bekerja sama dengan gereja di Korea, gereja Onuri di Korea. Mudah-mudahan kalau saya tidak janji ya, nanti kalau kita sudah siap bisa menerima kehadiran mereka nanti untuk guru-guru sekolah minggu. Tentang dulu. Ya, jadi kami juga di Korea itu sudah menjadi hubungan dengan CJN. Dan ini ada dalam bentuk elektronik pun nyanyiannya apanya semua ada nanti ya. Jadi nanti akan Ibu Dewi ceritakan dulu, karena kalau makan di sini guru sekolah minggu yaitu Ibu Dewi guru psikolog dari pendeta. Kalau dari Bika itulah siapa namanya, Serina. Oh, ya, bukan Rina. Oh, minta maaf lah. Ini dari Serina pada Serena ya. Ya, karena itulah banyak nakal. Ya, ini jadi ada kemungkinan juga ada dari yang lain. Ada mungkin dari apa yang sering itu dari web atau dari mana juga pengajaran sekolah minggu, Superbook ya, Superbook dan yang lainnya bagus-bagus. Tapi itu hanya pendukung untuk modul yang sudah dituliskan di dalam aturan gereja kita. Jadi itulah mengenai buku-buku yang kita pakai. Jadi harus ada modelnya ya.
Jadi datang guru sekolah minggu itu, datang ke sekolah minggu, jangan hanya mau dompet aja mereka, ya harus sama dengan di sekolah itu. Harus teratur, ada semuanya harus. Karena sekarang karena kita dengan agama yang lain, kalau agama yang lain sejak lahir itu jalan itu yang sudah disampaikan kepada kita. Kemudian saya orang yang disiplin. Kalau jam 3 saya datang. Sering saya lihat, ya bukan kalian saya rasa itu karena belum kenal aku semua. Sekolah minggunya sudah datang, gurunya nggak ada datang. Ya, ini disiplin ini. Jadi anak-anak itu yang pertama dilihat dari kita adalah disiplin. Kalau kita berjanji sama anak-anak ingat, sekali kita bohong, dia nanti akan bilang bohongnya itu. Jadi disiplin waktu itu, disiplin waktu itu. Kalau memang sudah memberikan dirinya menjadi guru sekolah minggu, dipakai Tuhan, lakukanlah itu. Jangan karena main-mainan saja. Jangan karena kalau dulu dipaksa menjadi guru sekolah minggu, tetapi kalau sudah di situ, lakukanlah itu. Jadi disiplin waktu itu. Disiplin waktu. Itu sangat penting supaya mereka terbina anak-anak kita itu. Mungkin semua guru-guru sekolah minggu banyak hal-hal yang harus didiskusikan. Saya tidak tahu apakah setiap minggu ada itu sermon sekolah minggu di jemaatnya masing-masing. Coba tunjuk tangan dulu di gereja mana yang ada seminggu sermon berjemaat sekolah minggu. Batu Haji Lama, RSS, Batu Haji Baru. Itu dan Cuncang. Yang lainnya ada enggak? Kenapa itu ada? Sama begini, bukan berarti pintar-pintaran ya. Guru sekolah minggu pun harus belajar dong. Harus belajar. Karena bagaimana sekalipun tanpa belajar, karena sesuatu yang kita sampaikan salah, apalagi kepada anak-anak, itu sangat berbahaya. Sesuatu yang kita sampaikan tidak benar kepada anak-anak, itu akan terus diingat dan itu akan terus terpatri dalam kepalanya. Terpatri dalam kepalanya. Makanya mungkin dalam hal ini harus ada betul-betul persiapan kita. Saya yakin dan saya sangat salut dengan adik-adik kami, semua guru-guru sekolah minggu, karena mungkin masih adik saya semua dan tingkat-tingkat di sini kalau mampu mengajar sekolah minggu. Kalau saya terus terang mampu, ya makanya saya tadi nyanyi ini dia si Muncit ini, ya kan? Ini Muncit tuh. Ini apa yang musik? Iya karena ini bapak ini, walaupun dia Muncit, kalau apa mengajar sekolah minggu dia, karena ada yang tanya. Ya sebenarnya aku kalau dipaksa bisa nyambung, cuma dua-dua gini merasa ada pingsan lah ya. Iya, jadi itu. Jadi banyak-banyak hal yang harus kita belajar. Bagaimana karena kita membawa ini anak-anak untuk mengenal betul tentang Allah, mengenal betul tentang Kristus, mengenal betul tentang Roh Kudus itu, dan benar-benar itu menjadi pegangan hidup mereka. Itu pegangan hidup mereka. Di Batam ini saya rasa begitu banyak, tapi lah kita harus pakai data dulu. Nanti supaya nanti di data dulu, kalau perlu kita buat dulu pengurus sekolah minggu nanti di data dulu berapa sekolah minggu yang ada. Saya rasa sampai ribuan ada anak sekolah minggu yang tidak perlunya, tidak pernahnya kita kumpulkan bersama.
Kalau ada nanti usul-usul kita buka kurang sekolah minggu satu Kepulauan Riau ini akhir, saya rasa bisa itu mengukur keempat, ya kan? Ya itu. Kemudian yang kami sampaikan, kenapa kita buat sermon secara daerah? Ini penting supaya kita mengetahui juga perkembangan di jemaat-jemaat yang ada di Batam ini. Bagaimana tingkat perkembangan pengajaran, tingkat kerohanian, tingkat perkembangan jumlah kehadiran dalam sekolah minggu. Ya, karena mungkin ini pelayanan kepada sekolah minggu ini sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan. Karena kita lihat sekarang anak-anak SMP sudah narkoba, anak-anak SMP sudah merokok, anak-anak SMP sudah jatuh dari sekolah, anak-anak Kristen itu. Kalau didata di sekolah-sekolah, anak-anak yang paling bandel itu sekarang anak-anak Kristen. Yang taburan lah, yang itulah, yang narkoba lah, yang merokok lah, yang jatuh lah, yang malas lah belajar. Kalau didata sekarang itu adalah orang Kristen, orang Batak Tula itu. Kenapa begitu? Ya mungkin kita gereja kurang dalam mengenai kehidupan anak-anak sekolah minggu. Karena itu mungkin pertemuan kita yang pertama ini nanti Bu Dewi akan memberikan mungkin contoh bagaimana untuk belajar, tapi nanti kita diskusi lah dulu. Mungkin ada usulan-usulan, mungkin ada masukan-masukan supaya kita berbincang bersama, berdiskusi bersama, dan nantinya ke depan lagi ada hal-hal yang kita untuk lakukan ke depan. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan 3 bulan ini. Di 3 bulan berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kemudian kita akan lihat apa yang perlu lagi. Apakah sekarang nanti kalau ini kan hanya masih untuk bukunya belum ada sama anak-anak buku-buku yang mau dibaca atau bagaimana. Nanti makanya saya bilang nanti kalau kita nanti aktif di CCM itu banyak buku-buku, banyak masukan-masukan, banyak hal-hal yang bisa kita dapat nanti dari mereka untuk membantu kita bagaimana supaya anak-anak ini bisa dididik mengenal Kristus. Jadi itulah dulu yang bisa kami sampaikan untuk pertama ini. Nanti untuk contoh sermon nanti kami berikan kepada Ibu Dewi. Kemudian nanti setelah itu kita akan diskusi bersama hal-hal yang perlu, hal-hal yang menjadi kendala, dan bagaimana ke depan dulu kita membuat modul atau katakanlah dasar untuk kita bisa mengembangkan